Kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Nama Gusti Randa sudah menancapkan jejak panjang. Mungkin karena itulah dalam 2 tempo berdekatan, yakni akhir Februari lalu, dia ditunjuk menjadi Komisaris Liga Indonesia Baru, dan dalam beberapa hari pekan lalu dia mendapat tugas khusus dari pelaksana tugas Ketua Umum PSSI. Justru di penugasan yang terbaru inilah kontroversi bermunculan. Seperti apa duduk perkaranya? Saya sudah bersama Gusti Randa. Halo Mas Gusti. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Ini Mas, soal penugasan khusus katanya itu nggak diatur di statuta PSSI maupun statuta FIFA. Jadi sebetulnya penugasan dari Pak Joko Driono itu sebagai apa ini? Oke, saya mundur sedikit ya. Pengurus PSSI itu dipilih. Ada 15 orang yang dipilih pengurus PSSI. 1 orang dipilih untuk jadi ketua umum, 2 orang dipilih untuk jadi 2 wakil ketua umum, 12 orang dipilih untuk menjadi anggota Exco. 15 orang ini disebut Exco, gitu ya. Katanya Eksekutif Komite. Mereka lah yang dipilih di dalam kongres. Kalau sekjen, staf sekjen itu semua pengangkatan, diangkat. Jadi yang dipilih oleh para voters itu adalah yang 15 orang itu. 15 orang ini mempunyai tugas masing-masing. Disebut tugas komite-komite. Misalnya kalau saya ini Exco, Komite Hukum, Regulasi, dan Status Pemain. Gitu. Ada lagi Komite Pertandingan dan seterusnya. Nah, dalam perjalanannya Exco ini kalau tidak ada apa-apa, ya dia aman-aman saja selama 4 tahun. Nanti 4 tahun dipilih lagi 15 orang itu. Tapi kalau di dalam perjalanannya ada yang mundur, ada yang kena masalah hukum segala macam, tentu ada bermacam variasinya. Dalam konteks sekarang misalnya, dalam konteks sekarang kita punya 15 Exco, ada 2 anggota Exco yang kena masalah hukum, Pak Johar dan Pak Hidayat. Pak Hidayat langsung mundur, Pak Johar langsung nonaktif, belum mundur tapi nonaktif. Jadi anggota Exco-nya dari 12 menjadi 10. Gitu. Wakil ketua umum ada 2 orang masih ada, Pak Joko dan Pak Iwan. Ketua umumnya mundur. Nah, kalau ketua umumnya mundur, maka kalau kita baca regulasinya, wakil ketua umum yang senior menggantikannya, gitu ya. Maka Pak Joko Driono menjadi ketua umum. 1 ketua umum, 1 wakil ketua umum, 10 Exco yang tersisa, kan begitu. Pak Joko begitu diangkat jadi ketua umum dari Pak Edi Rahmayadi karena mundur, seminggu kemudian ditetapkan sebagai tersangka, begitu kan. Nah, maka secara etika Pak Joko Driono nggak bisa memimpin nih, kira-kira begitu, ya kan? Sebetulnya boleh-boleh saja memimpin, tapi etikanya tidak bisa memimpin karena banyak waktu yang tersita untuk fokus kepada perkaranya. Dan beliau juga dengan kesadaran sendiri itu ya. Betul. Akhirnya kewenangan ketua umum dia membuat surat tugas. Jadi Pak Joko nggak mundur nih. Ya. Beda dengan Rahmayadi, kalau itu mundur, dia nggak mundur, membuat tugas kepada siapa? Kepada terserah, boleh wakil ketua umum, boleh 10 Exco ini. Tapi Pak Joko Driono beliau membuat surat tugas kepada saya selaku Komite Hukum dan Alih Status. Nah, itu secara formal dijelaskan dalam surat, kenapa Gusti Randa yang dipilih? Atau secara informal juga? Enggak, jadi surat tugas itu berisi 2 hal. Yang pertama menunjuk saya untuk mengerjakan 2 hal. Yang pertama, untuk dan atas nama beliau, Ketua Umum, menjalankan aktivitas sehari-hari PSSI serta mengambil langkah-langkah yang tepat. 2, mempersiapkan kongres luar biasa sesuai dengan keputusan rapat Exco tanggal 19 Februari. Jadi tugas saya 2 itu. Gitu. Jadi kan banyak yang bertanya, kenapa nggak Pak Iwan gitu ya sebagai wakil ketua umum?
Memang secara aturannya seharusnya wakil ketua umum ya? Enggak juga. Karena ini kan surat tugas. Oke. Menugaskan, siapa saja bisa ditugaskan. Beda kalau dia mundur. Beliau mundur. Kalau mundur harus ketua umum. Nah, setelah mendapatkan surat penugasan itu, reaksi internal seperti apa? Tetap solid? Kalau reaksi internal, saya kira sudah tahu ya situasinya. Jadi tidak ada masalah. Cuman ada kaget teman-teman. Pemberitaan pertama itu dibilang sesuai rapat exco, padahal belum. Ya, itu saya nggak tahu siapa yang angkat itu. Setelah apa diambil rapat. Ini bukan hasil rapat exco. Ini memang diskresi umum. Di situ aja mereka menanyakan. Inisiatif pribadi Pak Joko Driono. Ya. Nah itu kan salah satu tugasnya KLB ya. KLB. Kapan aja? KLB, percepatan KLB kalau kita ambil jarak dari sekarang yang tercepat itu kira-kira di Agustus. Ya. Setelah Pilpres, setelah Ramadan juga ya. Setelah Pilpres, setelah Ramadan. Itu memang sudah disepakati semuanya Agustus. Oleh ya, pengurus yang lain. Exco, jadi nggak Exco timelinenya nggak diurus oleh Exco. Yang diputuskan oleh Exco adalah Exco pada tanggal 19 Februari memutuskan harus terjadi percepatan KLB. Nah tentu nanti putusan itu harus mengikuti regulasi yang disebut electoral code, kode elektoralnya tentang pemilihan. Kalau tugas yang satu lagi yang selain KLB itu? Untuk atas nama beliau melaksanakan tugas sehari-hari PSSI, karena kan gini, PSSI ini kan ya gini mas, banyak orang salah tangkap kali ya atau kurang pas melihat PSSI. PSSI ini kan tugasnya antara lain pembentukan timnas, tapi orang lebih banyak melihat timnasnya, masalah developmentnya nggak dilihat gitu. Orang nggak tahu tuh, misalnya kita lagi coba masalah licensing wasit, ya kan, pelatih, kita lagi misalnya wasit kita kerjasama dengan Jilek, Jepang, para pelatih itu kita kerjasama dengan Jerman, FDR, Federasi Jerman untuk tentang karakter sepak bola. Lalu kita juga lagi persiapan timnas putri. Karena kita masuk periode 2 Olimpiade, ini baru pertama kali kita. Terusnya juga elit pro kita yang bilang di Inggris, yang U16 kita yang sedang dari mulai Januari sampai Mei kita sudah kontrak dengan Super Soccer kira-kira 10 tahun, setiap 6 bulan kita kirim orang terbang. Jadi banyak unsur ada pembinaan usia dini, tapi mungkin masyarakat lebih melihat etalasenya yang lebih menaik itu timnasnya. Betul. Gitu. Terutama kemarin ya, ketika gagal lolos. Nah itu kan pertanyaannya, apa yang dikerjakan? Langsung, ini gara-gara Gusti Randa nih, katanya di medsos itu kan langsung bully-bully. Gara-gara penunjukan Gusti Randa, padahal nggak ada hubungannya kan. Ya biasa lah kalau komentar itu mau dibaca macam-macam. Betulnya evaluasi untuk timnas yang ke Piala Asia seperti apa sih? Yang UAP nih, yang kemarin, yang Indra Safri. Nah ini ada sedikit perbedaan mas. Ketika di zaman Edi Ramayadi, kebetulan saya juga tahu persis bahwa ini kan selalu yang menjadi komentar orang di luar. Timnas ini selalu titipan. Maksudnya titipan? Titipan, pemainnya titipan. Ada kewenangan ini, maksa. Di zaman Edi Ramayadi, Bapak Edi Ramayadi, hal seperti itu sangat tabu. Jadi pelatih diberikan kemerdekaan luar biasa, otonom betul ya, untuk memilih, untuk mencari itu. Makanya pelatih kita di zaman Bapak Edi itu selain dia pelatih, merangkap manajer gitu ya, dan dia talent scouting juga gitu. Itu yang dilakukan kan pada waktu Luis Mia, pada waktu Fahri, pada waktu Indra Safri, dan terakhir Simon McManamy. Memang diberikan kemerdekaan. Nah, ketika diberikan kemerdekaan untuk merekrut pemain, memilih, memecat dan seterusnya, jadi betul-betul tidak ada lagi intervensi dari pengurus. Jadi kalau kita lihat sekarang U16 kita, U19 kita, U22 kita, U23 kita, senior kita, itu benar-benar dari pelatih. Tugas federasi hanyalah
bila mana ada sedikit hambatan antara pemain dengan pelatih timnas karena ada persoalan misalnya dengan klub gitu. Kita mengurus itu. Dan klub juga dimulai zaman Edi Ramayadi tidak boleh lagi tuh menahan pemain. Nggak boleh. Kepentingan nasional yang kepentingan nasional diutamakan. Sehingga kalau Anda tanyakan bagaimana evaluasinya untuk U23 pemain, tentu kita akan evaluasi. Tapi tentu evaluasinya bukan evaluasi tentang tekniknya, strateginya, karena itu benar-benar sudah merdekanya diberi otonomi pelatih. Nah itu kan kalau masalah tim yang di Vietnam ini yang akan dikirim juga ke SEA Games ya? SEA Games di Filipina. Ya. Nanti mungkin ada perubahan-perubahan di susunan. Saya kira ya, nanti evaluasinya tentu Coach Indra Safri juga akan melakukan itu ya, Nah, bisa jadi SEA Games itu kan bukan kalender FIFA ya. Jadi persoalan kayak Israel kemarin itu kemungkinan bisa dipakai. Kalau Israel itu tidak kalender FIFA. Nah, Mas, salah satu yang banyak disorot khusus untuk internal kita adalah wasit ya. Sampai terjadi match fixing juga ternyata kan melibatkan wasit. Nah tadi disebut akan bekerja sama dengan pihak mana itu untuk membenahi wasit itu? Jilek. Nah itu kenapa kita pilih Jepang? Karena memang reputasi. Enggak gitu. Jilek itu hanya sebagai mentor. Okay. Wasit ini gini. Untuk berbicara wasit dalam benak kita, dalam benak kita dulu ini, kita dihadapkan dengan berbagai macam isu tentang wasit sendiri, dari rekrutmen wasit, ya kan, habis rekrutmen wasit lalu mencetak orang menjadi wasit, gitu. Setelah jadi wasit dapatlah dia lisensinya, setelah lisensi bagaimana penugasan wasit, kan banyak sekali orang menganggap gampang persoalan perwasitan itu, padahal itu sangat sulit, karena rata-rata orang yang suka main bola pengen jadi pemain, bukan jadi wasit. Coba aja Anda kalau ajak main bola, main bola, teman-teman Anda main, kamu jadi wasit, kan pasti nggak mau dong, kamu mau jadi wasit, kamu mau main. Jadi tidak mudah merekrut yang namanya wasit. Nah, itu karena memang apresiasi terhadap profesi wasit sendiri di kita kurang atau bagaimana? Enggak. Saya kira bukan soal apresiasi. Habit manusia itu dalam bidang olahraga, misalnya sepak bola, pengen jadi player daripada jadi referee. Manusiawi. Kan kira-kira begitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara soal perwasitan, banyak hal yang harus kita dimensi yang kita pikirkan. Nah, sekarang ini udah kita lakukan adalah rekrutmen wasit muda dulu. Karena wasit ini kan dia harus punya pensiun sekitar umur 45, harus pensiun. Gitu. Kenapa? Karena jangan sampai dia kalah lari dengan para pemainnya. Nah, jadi wasit itu dari sisi fisik memang harus terjaga terus. Nah, kita berikut nih wasit muda. Katakanlah kita lewati itu semua. Wasit muda udah ada pelatihan. Nah, pelatihan itu dari Jelly. Nah, lalu bagaimana sekarang soal penugasan? Penugasan ini dilakukan bukan oleh PSSI, oleh PT Liga Indonesia. Kira-kira begitu kan? Jadi PT Liga Indonesia minta kepada PSSI, ya kan yang punya wasit PSSI tolong kirimkan misalnya 24 wasit plus 9 gitu ya. Oke. Nah, PT Liga Indonesia itu sudah mempunyai aplikasi di kemarin. Aplikasi dimasukin namanya terkeluar set gitu. Wasit yang akan memimpin pertandingan di sana namanya si A. Persoalannya kan bukan di situ. Penugasannya mudah, tapi mencari integritas. Karena begini, ketika kita berbicara wasit, katakanlah di daerah, ini contoh ya, bukan berarti itu, di daerah Malang gitu, akan main Arema lawan Madura United misalnya, tuan rumah Arema. Wasit ini kan datang itu H-2. Banyak orang mengatakan, wah ini nanti tuan rumah, begitu. Bagaimana sekarang? Ketika dia H-2 datang, apakah tidak boleh berhubungan dengan tuan rumah? Nggak mungkin. Pasti yang menjemput LO, Panpel. Panpel itu tuan rumah. Kan kira-kira dia boleh disebut tamu kehormatan ya. Iya, gitu, ya. Panpel yang jemput, taruh di sebuah hotel. Nah, memang hanya kembali kepada integritas si wasit dan integritas si tuan rumah. Karena kalau Anda katakan nanti ketemunya 1 jam sebelum pertandingan aja, misalnya begitu, kita buat peraturan kayak begitu. Buat mencegah cincai-cincai. Untuk mencegah cincai. Jangan 1 jam, setengah jam aja kalau sama
ingin dalam tanda petik bermain bisa saja, bisa terjadi. Permainan tidak harus tampil fisik sebetulnya. Betul. Sehingga memang itu harus kita bekali wasit ini. Jadi berbicara wasit nggak gampang. Nah, tapi kita juga harus tidak boleh bertoleransi seperti itu. Makanya ketika saya diangkat sebagai komisaris, saya katakan pada PT LIB, tolong saya bilang di Liga 1 untuk 2019 hal-hal yang gampang deh sih. Coba jangan terulang lagi. Apa itu Pak yang gampang? Gini, ketika timnas main, Liga kok masih main? Kok bodoh banget sih bikin schedule? Itu aja dilihat masyarakat goblok banget. Yang kena bukan PT Liga Indonesia Pak, yang kena PSSI itu. Komentarnya di Detik, PSSI goblok segala macam. Padahal ngatur schedulingnya PT Liga Indonesia. Nah, tolong itu diperbaiki. Yang kedua, masalah perwasitan, ya kan? Anda minta wasit, Anda harus belikan peningkatan supaya wasit punya integriti. Kalau bisa wasit itu diancam macam-macam, langsung di skors gitu atau dicoret gitu, tarik sertifikatnya sebagai wasit gitu. Karena kan gini Mas, wasit ini adalah sebuah profesi di sepak bola yang keputusannya final and binding, nggak bisa diganggu-gugat sama wasit itu. Jadi benar-benar wakil Tuhan. Nah inilah yang menjadi persoalan kita. Tadi kenapa saya bilang apakah apresiasi terhadap wasit itu masih kurang? Karena kan dalam beberapa kasus sebetulnya kalau bisa dilihat nggak tergede-gede amat gitu ya. Sama aja Mas. Sama wasit. Apakah gubernur itu gajinya kurang? Apakah anggota dewan itu gajinya kurang? Saya kira enggak. Tapi kalau orang bermental korup kan tetap aja mau dikasih berapa duit gitu, take home pay-nya berapa, tapi mentalnya korup pasti juga. Jadi memang kembali kepada integritas si profesi. Nah tadi sempat disinggung soal komisaris Liga Indonesia baru ya. Mas Kusti juga kan baru aja ditunjuk akhir bulan lalu. Pembenahan-pembenahannya selain soal wasit, kalau untuk sebagai komisaris apa? Aspirasi yang kita tangkap yang dilakukan oleh Detik dengan komentar-komentarnya, komentator Detik, komentar pembaca dari redaksi atau di sosmed yang lain, itu kan ada hal-hal yang kita tangkap bahwa jangan dong pemilik klub itu menjadi pengurus di LIB kayak gitu. Ya bolehlah itu ya kita tangkap sebagai aspirasi meskipun tidak ada larangan. Kenapa tidak ada larangan? Karena PT LIB itu 99% sahamnya dimiliki oleh klub. 99%. 1% itu milik PSSI sebagai golden share penentu. Nah, jadi kalau 99% itu milik klub, maka klub-klub ini juga mempunyai hak menaruh perwakilan klub itu menjadi komisaris, menjadi direksi, kan begitu kan undang-undang korporasi. Tetapi karena masyarakat kita mungkin dengan pola pendidikannya segala macam sampai batas itu, lalu mengatakan jangan loh, nanti terjadi konflik interest gitu. Padahal undang-undang korporasi nggak ada masalah. Ya kita menangkap itu. Karena kita menangkap itu maka PSSI memutuskan dengan 1% golden share untuk direksi dan komisaris tidak boleh mereka-mereka yang mempunyai klub. Nah, ini menangkap aspirasi. Komisaris fungsinya kita tahu di undang-undang korporasi lebih kepada domain pengawasan. Dia bukan kerja day by day. Maka Exco memutuskan untuk jabatan komisaris diisi oleh Exco di bidang hukum karena berkaitan dengan regulasi untuk pengawasan. Maka saya lah menempati itu. Untuk jabatan direksi, Exco memutuskan untuk dipimpin oleh Pak Dik Soplanit dengan background dia bekas dirut BPD Maluku. Jadi orang yang bekerja mengatur keuangan itu karena dia bekas dirut BPD, sehingga tinggal objeknya dirubah ya. Kalau bank objeknya adalah uang dan orang, kalau ini objeknya adalah uang dan bola. Sehingga ketika RPS pemilik klub yang tadi berada di jabatan komisaris mundur, lalu juga yang di jabatan direksi mundur.
Itu terkait posisi Mas Gusti sebagai komisaris, lalu ada yang membandingkan dengan posisi Pak Glenn kalau nggak salah. Pak Glenn yang mundur sebelumnya. Katanya, wah Gusti Rana bisa apa tuh? Namanya liga itu kan harus pinter cari sponsor segala macem gitu kan. Itu yang orang membandingkannya, Pak Glenn dulu jago banget katanya. Nah, kan, ya Pak Glenn mas saya sama posisi di komisaris. Yang mencari sponsor bukan komisaris, direksi kan. Direksi. Jadi itu aja sudah salah gitu ya. Yang kedua, untuk mencari sponsor, jangan salah mas. Untuk mencari sponsor, direksi pun juga dibantu oleh karyawan-karyawan di bawah. Ada divisi marketingnya, ada divisi keuangannya, mereka yang mencari sponsor. Jadi direksi itu yang mendirect, yang mengatur PT ini, komisaris sebagai pengawas. Jadi nggak ada tuh istilahnya. Malah lebih berbahaya kalau para pengurus ini sangat erat hubungannya dengan sponsor. Nanti dia bisa bermain mata malah. Iya, gitu. Nah, lebih bahaya lagi gitu. Untuk liga tinggal gocek ya, karena Traveloka kan mundur dengan Kapan nih? Yang buat 2019? Enggak ada juga. Belum. Enggak ada. Terus penggantinya sudah ada diskusi siapa kira? Kita sekarang lagi menggagas supaya ini menjadi deal. Ada salah satu sponsor besar yang akan menjadi main sponsor. Gitu. Perusahaan nasional lagi ya? Perusahaan nasional, tanggal 8 Mei soal Liga 1 berjalan. Nah, satu lagi itu masalah soal utang. Kan PR Liga Indonesia Baru itu ada sebagian utang ke klub-klub yang masih belum dibayarkan. Bagaimana mengatasi ini? Itu kan rutin ya Mas, dari tiap tahun katanya selalu menyisakan utang. Supaya lebih paripurna, saya mau jelaskan dulu. Hutang itu harus dibayar. Hutang siapa? Tapi kita harus membahas dulu. PSSI punya hutang. PSSI punya hutang. Yang baru kita lunaskan, hutang PSSI adalah kita baru bisa membayar pelatih Wim Gisberger. Tahu kan? Pelatih nasional kita yang dulu yang dari Belanda. Meskipun saat itu timnas kita lagi ada double-double tuh. Karena berbelah-belah tuh. Karena kalau masalah utang kepada pelatih dan pemain yang dibayar itu FIFA harus utang. PSSI punya utang kepada Gisberger sudah selesai, masih ada punya utang kepada Pak Lanyala, masih ada utang. PT LIB juga punya utang, gitu ya. PT LIB juga berutang kepada PSSI, kira-kira begitu, ya kan? Nah sekarang kita bicara PT LIB. Dari PT LIB ini kalau hutang harus dibagi dua, harus kita pisahkan. Ada hutang LIB kepada klub-klub sebagai kewajiban PT LIB. Hutang pembinaan itu. Ada hutang juga yang kita dengar di berita adalah klub kepada pemain. Betul? Klub kepada pemain. Jadi nah, ini yang mana mau kita bereskan? Tentu kalau LIB harus membereskan kepada klub-klub ini. Bahwa pemain ternyata tidak dibayar, gitu. Itu urusan si klub dengan pemain. Tapi kan terkadang klub membuat alibi karena kami belum dibayar oleh LIB, sehingga pemain itu berteriak, wah LIB ngutang pada diriku ya. Ini yang harus kita pisah. Nah, saya melihat bahwa hutang yang dari LIB pada klub itu juga harus dilihat dulu persoalannya. Karena begini, subsidi akan diberikan katakan 5 miliar. Lalu nanti subsidi akan diberikan tambahan bila mana you punya U16-nya. Bila mana you punya sharing TV-nya bagus, ratingnya TV-nya bagus. Tapi kan kalau kita bicara sharing dan rating, itu tergantung pada broadcast. Ya kan? Nah, tapi LIB sendiri harus melaksanakan kewajibannya. Nah, kewajiban yang 5 miliar itu udah kelar. Tinggal yang tambahan-tambahannya itu. Karena itu kan juga tergantung pada pihak lain. Nah, pihak lain itu konon disebut salah satunya antara lain adalah soal hak siar itu kan. Ya, hak siar eksklusif yang belum terbayarkan. Belum terbayar. Ini kenapa ada Ewo Tokowo atau gimana? Karena pemilik si lembaga penyiarannya juga Enggak gitu. Jadi memang sistem kerjasamanya itu bukan tripartit lagi, udah banyak pihak. Karena kan untuk memarketingkan ini hak siar itu juga tidak mudah.
Kalau broadcast hanya menyiarkan lah, kira-kira begitu. Nah, ini ada sebuah skim yang memang semuanya mempunyai andil gitu. Ya kan? Nah, katakan misalnya broadcast belum bayar. Nah, ini ada pihak yang ngebayarin dulu. Misalnya. Ya kalau enggak jalan liganya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya kira itu udah terlalu jelimet teknis. Simpel yang dilihat orang dari luar ya. Nah, orang juga nanti malah ya nggak ngerti hal ini gitu. Mas Gusti, terkait Liga Indonesia, beberapa hari lalu kan ada pemberhentian 2 anggota direksi ya. Itu sebagai komisaris, Mas Gusti sudah dapat laporan nggak? Kenapa sampai terjadi itu? Officially belum. Tapi pada waktu RUPS itu jelas bahwa di dalam RUPS Pak Glenn mundur, lalu udah disetujui oleh pada pemegang saham. Lalu ada Pak Isat mundur, disetujui. Maka RUPS mengangkat 1 komisaris, mengangkat 1 direksi, gitu. Yang diangkat saya sebagai komisaris, lalu diangkat Pak Dik Soplanit. Maka dengan hasil RUPS itu dapat dikatakan bahwa direksi baru sekarang. Nah, kalau sudah ada direksi baru, berkenaan direksi yang lama, kan begitu kan? Nah, tentu RUPS adalah pemegang kedaulatan, ya kan? Nah, mengacu kepada hal itu tentu konsekuensinya direksi-direksi yang lama ini harus mengikuti aturan direksi baru, kira-kira begitu kan? Nah, direksi baru punya kewenangan, apakah itu dalam konteks perampingan, dalam konteks apa, kira-kira seperti itu. Maka bukan dipecat kali ya, kalau dipecat itu Ya, diselesaikan ya, berakhir masa pengabdian, masa jabatan berakhir dengan hitungan-hitungan pesangon sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Mas, satu lagi nih, info terakhir hari ini Pak Joko Driono resmi ditahan oleh kepolisian ya. Sudah mendengar kabar itu? Sudah. Langkah-langkah internal yang akan ditempuh? Yang pasti saya selaku yang mendapat tugas dari Pak Joko Driono, pertama kaget dulu info itu, tapi kan organisasi ini harus tetap jalan gitu. Maka saya akan kumpulkan teman-teman Exco, nanti karena Exco itu sifatnya kolektif untuk menyikapi ini gitu kan. Tetapi kita tahu bahwa KLB memang sudah kita rancang sedemikian rupa, karena organisasi ini harus cepat mempunyai ketua umum yang definitif, ya kan? Ini kan akan kembali menjadi trust ya, kepercayaan, karena kita kan juga tidak mungkin bisa berdiri sendiri ini, kita harus punya sponsor dan seterusnya. Bagaimana sponsor akan mau masuk bila mana secara definitif belum gitu. Saya kira itu langkah pertamanya. Kalau langkah hukumnya, saya kira Pak Joko sendiri sudah punya penasihat hukumnya yang mendampingi beliau, sehingga ya kita tidak bisa masuk bersama situ. Komunikasi terakhir apa, Mas? Pada waktu hari Jumat sebelum libur. Tapi saya sudah memberikan surat. Oh sudah itu kan. Nah, kalau dengan status sekarang sudah ditahan, tidak ada tanda-tanda atau akan dia juga mengundurkan diri sebagai PLT, biar Mas Gus ini penuh gitu loh. Ya kan, untuk mundur gitu formalnya harus di Kongres. Jadi mungkin Kongres terdekat ya, Kongres terdekat itu kan di KLB itu ya. Bukan yang pembentukan komite pemilihan bisa agenda di situ. Kalau Pak Jokonya mau mundur. Ya kan, kalau sebelum ditahan aja beliau sudah nonaktif dan melimpahkan, apalagi kalau sudah ditahan barangkali kan. Ya, tapi kita nggak bisa mengandai-andai itu orang punya itu beda-beda. Terkait tadi status Pak Joko kemudian KLB Agustus ya, bagaimana supaya hasil KLB-nya nanti itu mendapatkan benar-benar
kepercayaan penuh dari masyarakat, hasil-hasilnya memuaskan, langkah-langkah yang akan ditempuh Mas Gusti. Ya ini bagus pertanyaan. Supaya jangan lagi hasil KLB itu di-challenge gitu. Kira-kira gitu. Jangan lagi hasil KLB itu dianggap cacat hukum lah gitu. Maka KLB ini harus kita jalankan sesuai dengan aturan. Tahap demi tahapnya harus betul, harus clear. Karena kalau tidak, begitu terpilih kepengurusan baru dengan ketua umum yang baru, 2 wakil ketua umum yang baru, 12 anggota exco yang baru, tetap aja di detik komentarnya macam-macam. Gitu ya. Untuk menghindari itu, maka ada 2 jalan. Yang pertama, PSSI akan berangkat ke FIFA. Minta direktifnya, arahannya. Mau seperti apa? Arahannya. Yang kedua, harus ada rekomendasi. Nah, setelah itu, tentu FIFA akan mengatakan, yuk kembali aja, lihatnya buku tuh, electoral code. Harus dibentuk komite pemilihan, dibentuk komite banding pemilihan, gitu. Lalu ada tahapannya. Nah, saya sudah meroadmap itu. Paling tercepat itu, kalau kita ngikutin banget itu, adalah di bulan Agustus. Nah, itu yang pertama. Tahapan kedua, kan harus ada syarat nih, orang untuk menjadi pengurus PSSI. Ya kan? Tidak boleh lagi syarat-syarat itu dikelabui gitu. Jadi misalnya 5 tahun memang aktif dalam sepak bola 5 tahun. Gitu ya, jangan yang cuma 3 tahun ya kita udah kenal lah cincai. Enggak 5 tahun. Ini nggak nyindir pengurusan yang Jadi sehingga akan terjadi kepengurusan yang legitimate. Ya, dengan prosedur yang sudah dilakukan, dengan persyaratan yang sudah dilakukan, legitimate dia. Kalau masih ada juga orang mengatakan, wah ini nggak benar, ya kita nggak tahu nih. Gitu. Nah, tapi yang penting bagi masyarakat saya kira begini, kan kepengurusan tidak berbanding lurus dengan prestasi. Berapa kali saya katakan, federasinya boleh bagus sekali, pengurusnya bagus sekali, tapi prestasi timnasnya nggak ada, jeblok. Pasti akan dicari juga kejelekannya. Kebalikannya, timnasnya bagus, boleh jadi kepengurusannya nggak ada kepengurusannya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena etalasenya adalah timnas. Nah, oke lah, itu sebuah fenomena lain. Tetapi yang harus kita lakukan sekarang, kebetulan saya komite hukum, jadi harus aturan dan regulasi ini jelas gitu, biar legitim. Dalam benak Mas Gusti sendiri akan ikut maju mencalonkan diri memimpin PSSI ini, Pak? Untuk direktur? Enggak. Kenapa? Kan rekam jejaknya udah lumayan. Ketua umum PSSI ini kursi panas. Saya tahu persis ketika saya ditunjuk sebagai pelaksana harian, pasti kursi panas. Ketua umum PSSI itu tidak boleh disambi. Kerjanya itu mungkin 36 jam per hari, sehari 24 jam. Ya. Jadi ketua umum PSSI itu harus siap punya duit, karena federasi ini memang butuh duit banyak. Jadi salah orang mengatakan bahwa federasi ini hidup dari APBN. Saya sangat sakit hati tuh, Mas. Ngapain sih ikut kalah mulu ngabisin anggaran negara gitu. Ini masyarakat ini ngerti atau dia belaga nggak ngerti. Anggaran itu kan ada kalau ada multi event, misalnya SEA Games, Asian Games, sama aja PSSI dengan cabur-cabur yang lain. Tapi kalau buat AFF, AFC U19, U23, senior, dari mana nih? Bukan dari anggaran pemerintah, benar-benar duit PSSI. Jadi si ketua PSSI harus siap-siap tuh punya duit untuk membakar duitnya. Nanti akan dikembalikan ketika PSSI mendapatkan bridging atau mendapatkan sponsor. Bagaimana kalau ketua PSSI nggak punya duit? Kenapa di masa lalu kalau syaratannya berat semacam itu orang rebutan pengen jadi ketua PSSI? Bahkan ya tempo hari lah udah enak jadi jenderal, dibiayain dari prajurit jadi jenderal. Iya kan, jadi ketua PSSI itu lebih sering masuk media lah. Lalu menjadi ketua PSSI mungkin lebih prestisnya ya, ketua PSSI gitu.
Nah tapi menurut saya jadi ketua PSSI itu nggak bisa disambi, nggak bisa disambi. Tim menang siap-siap lo mikirin bonus. Nyari duitnya dari mana? Tim kalah lu siap-siap mencaci maki. Kan kira-kira begitu. Tim menang kita nggak tidur, tim kalah dia nggak tidur. Nah jadi orang mengatakan kalau enjoy ya silakan aja. Oh ya. Saya kalau bisa nggak berurusan lagi dengan sepak bola. Karena kan banyak orang merasa kapabel. Saya pengen sekali waktu saya menjadi diri mereka, gitu. Mereka itu jadi diri saya. Gitu. Wah, gue pengen lihat. Kalau nggak terlibat lagi di PSSI, mau terjun lagi ke film? Enggak, saya kan Pengacara. advokat, saya punya rumah produksi. Banyak kerja saya. Ini aja saya ngurus PSSI ini sudah rugi bandar nih. Waktu gua habis. Pantesan nggak boleh disambi, ternyata sambiannya banyak juga ya. Wah, nggak dapat duit kan? Kita jadi pengurus PSSI nggak dapat gaji. Bener pengabdian aja. Kalau orang komentarnya di Detik itu kan ngomongnya enak-enak ngabisin duit korupsi, siapa yang korupsi? Ya kan? Gitu. Kita kan bukan merasa, kita menangkap aspirasi nih, seolah-olah yang di luar sana lebih hebat gitu. Ya monggo, silakan. Kita bukan orang ingin mempertahankan jabatan. Ketika demikian bincang-bincang saya dengan Gusti Randa seputar dapur PSSI dan nasib PSSI ke depan. Mas Gusti, terima kasih. Ya, thank you. Terima kasih. Sama.